Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So how do you usually practice to playing a keyboard? I usually practice with my teacher in my home. Hello everyone, welcome back to MDSB channel. Kita nih cakep. So, today, as always, I'm not alone. I have a guest for today. Oh, let me introduce myself first. My name is Mem Ani, and I'm here as a host. And for the guest, please introduce yourself, Mem. And me, Mem Ayu, and we are Indonesian teacher in MTS Bilingual. Okay, how are you, Mem? A little bit nervous. I think yeah. Okay, so I'm sorry I speak bahasa because Mem Ayu and Mem Endang is Indonesian teacher, so I will ask the question in Indonesian language. Okay, tema hari ini adalah minat membaca. Ya, Okay. Mem ya. Minat membaca. Seperti yang kita tahu, generasi muda saat ini itu minat bacanya itu sedikit menurun. Ya. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin tahu membaca itu seperti apa sih, Mem? Mungkin Mem Endang dulu. Ya, memang akhir-akhir ini memang minat baca generasi muda sangat menurun ya. Saya juga nggak tahu bagaimana kok bisa menurun karena mungkin juga ini kebarengan adanya COVID ini ya, Mem ya. Iya. Karena anak-anak kan juga daring ya. Begitu dia masih sekolah ternyata kok minat bacanya masih kurang. Padahal membaca itu sangat penting, Mem, ya kan? Karena membaca itu adalah suatu kegiatan secara tertulis yang bersifat resepsi di situ. Ya, karena kita membaca pasti akan mendapatkan suatu ilmu pengetahuan, ya, kemudian wawasan yang lebih luas dan hal-hal yang belum kita ketahui menjadi diketahui. Ya, karena membaca itu kan termasuk jendela ilmu ya, Mem ya. Jadi siapa saja yang minat bacanya tinggi, insya Allah akan tahu dunia luar di sana, informasi-informasi yang baru tentang yang ada di dalam dunia ini. Kalau menurut Mem Ayu bagaimana? Iya, jadi kalau menurut saya sih membaca itu kan suatu kegiatan dan juga aktivitas melihat suatu tulisan, kemudian kita bisa juga mengeja suatu tulisan sehingga kita dapat memahami dan juga mendapatkan suatu informasi dari kegiatan tersebut. Nah, membaca ini ada dua jenisnya. Yang pertama membaca secara lisan dan yang kedua membaca dalam hati, seperti itu. Nah, bagaimana pendapat jenengan, Mem Endang dan Mem Ayu, rendahnya minat baca generasi muda saat ini? Ya, rendahnya minat baca anak-anak karena kalau saya perhatikan di zaman era sekarang ini kan banyak media sosial, Mem ya. Nah, mungkin di dalam media sosial itu anak-anak selalu disuguhi dengan permain-permain yang mengasihkan seperti game gitu ya. Iya. Nah, daripada dia membaca, lebih baik Main game aja. Menggunakan waktu ya, menggunakan waktu daripada membaca lebih baik main game. Hati gembira gitu ya, untuk menghilangkan stres mungkin anak-anak ya. Iya. Padahal minat baca ini sangat penting sekali untuk anak-anak, ya kan? Karena bisa mempengaruhi perkembangan yang ada di dunia ini. Nah, bisa-bisa kalau generasi tidak ada minat baca sama sekali, kita tidak tahu, ya kan? Apa yang sudah dilakukan oleh dunia luar di sana. Jadi bangsa Indonesia akan tertinggal dengan negara-negara lain karena apa namanya? Karena membaca itu kan anak itu bisa mengetahui apa yang ada di dunia luar sana, sehingga dengan membaca anak-anak itu bisa memajukan bangsa Indonesia, ya kan? Benar. Nah, makanya saya minta tolong anak-anak ini harus minat bacanya itu ditumbuhkan mulai sejak dini saja. Karena
apa? Kalau sejak dini dia sudah dianjurkan membaca dan dilatih membaca ya, itu kan kalau sejak dini kan orang tua juga mempengaruhi Minat baca. anak-anak Iya, ya. benar. Jadi nanti sampai dia dewasa nanti, insya Allah anak-anak bisa dengan mudah dia membaca dengan mudah. Kalau bagaimana Mama Ayu? Iya, pada dasarnya kan rendahnya minat baca itu kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Nah, sekarang kita lihat pada dewasa ini kan memang seperti yang disampaikan Mem Endang tadi, kalau pada saat ini itu sudah banyak media-media yang bersifat instan dalam memberikan informasi, terutama bagi para remaja yang menyukai sesuatu yang bersifat instan. Tapi yang nggak menutup kemungkinan sih itu hanya untuk remaja, karena orang-orang dewasa pun, terutama orang yang di Indonesia, itu sangat menyukai hal-hal yang bersifat instan. Mereka lebih menyukai sesuatu yang bisa didapatkan tanpa perlu bekerja keras. Benar. Ya kan? Iya. Nah, sekarang kita kembali lagi. Sebelum kita memperoleh informasi, kita kan pasti harus membaca terlebih dahulu, karena membaca itu kan tujuannya memperoleh informasi dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu adalah konsep awal dari pentingnya membaca. Nah, terus bagaimana kalau minat bacanya itu rendah? Yang pertama, kemungkinan kita akan jauh lebih tertinggal dari negara-negara lain. Sekarang kita lihat dari negara-negara maju. Rata-rata negara-negara maju itu sudah menanamkan konsep gemar membaca sejak usia dini. Jadi ketika para anak-anak dan juga remaja yang ada di negara maju itu bersekolah, mereka akan dikenalkan langsung dengan kegiatan literasi maupun membaca. Jadi minat baca itu akan tumbuh seiring mereka tumbuh pula menjadi seorang yang dewasa. Dan bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia kan ya kita tahu sendirilah keadaannya sekarang. Bagaimana sih bisa meningkatkan minat baca? Sedangkan di sisi lain media ini sudah memberikan sesuatu yang bersifat instan. Benar. Maka Indonesia tentunya akan sulit jika dibandingkan dengan negara-negara maju itu dalam mengembangkan generasi muda saat ini. Seperti itu. Mungkin ada tips dan trik untuk meningkatkan minat baca generasi muda saat ini? Mungkin ada Mem Endang? Yang pertama, supaya bisa meningkatkan minat bacanya ya, kita beritahu dulu, ya kan. Ini loh orang-orang kalau minat bacanya tinggi, ya kan? Karena dengan membaca orang-orang itu akan menjadi sukses. Benar. Nah, ya kan? Mengapa kok menjadi sukses? Karena dia tahu informasi-informasi di luar sana, sehingga dia untuk melakukan sesuatu, ya kan, supaya dia menjadi orang yang berhasil kan dari membaca dulu teman. Benar. Ya. Iya. Terus kemudian yang kedua, orang yang minat bacanya tinggi, pasti orang itu kalau mempunyai hobi untuk menulis, dia akan menjadi penulis yang handal atau yang hebat. Iya, kan? benar. Iya, soalnya apa? Membaca itu kan juga mempengaruhi kosakata yang banyak yang namanya. Jadi untuk menulis itu kan juga mempengaruhi seperti itu, Baju ya. Iya, pembendaharaan kata. Nah, itu ya ampun, sulit banget. Dia juga gemar membaca. Kita juga menganjurkan supaya anak-anak itu bisa untuk membuat cerita ya Baju ya. Seperti cerpen atau apa, atau paling tidaklah bisa menulis tentang dirinya Sendiri, benar. Gitu, ya kan? Iya. Nah, juga ada orang-orang yang minat bacanya tinggi, ya kan? Dia akan merubah kehidupan mereka semakin baik. Betul nggak Baju ya? Betul sekali. Iya. Iya. Itu mungkin bisa tambah-tambah. Oh ya, mungkin Mem Ayu mau menambahkan? Iya, tips ya biar minat bacanya semakin tinggi. Kalau menurut saya sih, yang pertama itu kita harus mengetahui dulu apa yang kita sukai. Benar. Jadi misalnya kita menyukai genre tertentu dalam suatu bacaan. Karena setiap pribadi orang kan pasti memiliki genre bacaan yang beda-beda. Iya, kadang ada yang menyukai fantasi, Iya, kadang ada benar. yang suka sejarah atau suka fiksi, seperti itu. Nah, jadi yang pertama kita harus mengetahui dulu kita tuh sukanya di genre yang apa sih. Apa? Nah, kalau sudah
kita mengetahui apa yang kita sukai, maka yang pertama bisa diawali dari membaca sesuatu yang bersifat ringan, seperti cerita pendek, cerita fabel, dongeng, dan teman-temannya. Nanti kalau sudah mulai muncul minat baca itu bisa ditambahkan ke genre yang lebih kompleks. Seperti membaca buku-buku yang bersifat praktis, seperti ada tips and trick, kemudian ada prosedur untuk melakukan maupun membuat sesuatu. Kemudian setelah itu kalau kita sudah belajar tentang buku praktis, maka bisa kita tambahkan lagi ke tingkat yang lebih berat. Lebih berat maksudnya apa? Jadi sebelum kita membaca, kita itu juga dibuat berpikir tentang materi apa atau informasi apa yang kita peroleh. Misalnya kita baca buku sejarah, bisa juga membaca ensiklopedia, bisa juga membaca biografi seseorang, sehingga setelah membaca kita akan benar-benar mendapatkan informasi juga wawasan yang lebih luas. Nanti kalau memang sudah bisa atau dirasa cukup mampu dan sudah tumbuh minat baca, maka rasa ingin tahu kita itu akan semakin tinggi. Ya benar, iya, benar. Iya, jadi kalau kita sudah menumbuhkan rasa ingin tahu, kita udah minat baca udah bertambah, maka kita akan lebih kritis dalam menghadapi berbagai macam masalah. Dan kita juga tidak menutup kemungkinan juga ini kita akan tertarik untuk mempelajari politik gitu. Jadi buku-buku yang bersifat politik itu kan dirasa berat, apalagi untuk usia remaja. Terkadang aja orang dewasa itu sulit untuk memahami maksud dari buku-buku yang berbau politik. Tetapi kalau memang minat baca seseorang itu sudah terasah dengan baik, maka dia juga tidak akan ragu untuk menambahkan pengetahuan yang tergolong baru dan juga sedikit rumit bagi para remaja masa kini. Seperti itu, Iya, benar. Ya, semoga kedepannya remaja kita saat ini, generasi muda saat ini mulai menumbuhkan lagi minat membaca. Oke, kalau gitu. Saya pesan dulu pada anak-anak. Oh ya, boleh Memendang. Silahkan. Iya. Coba untuk generasi muda, bukan generasi muda saja ya, siapa saja boleh. Luangkan waktu senggang untuk membaca. Benar. Karena membaca itu kan termasuk membuka dunia, ya kan, informasi yang di sana. Dan pesannya ya, sebaik-baik teman duduk adalah buku. Ya, karena buku nanti kan bisa menambah wawasan. Daripada ngobrol bersama teman kesana kemari. Iya, benar. Iya, tidak ada manfaatnya. Iya, hanya itu aja. Iya, terima kasih Mem Endang dan Mem Ayu. Okay, so I end up the podcast for today. Thank you so much for watching. Don't forget to give the button like, and see you again on the next podcast. Bye bye.